Happy ending bagus. Cuma menurutku itu menghilangkan konsep time traveler. Shin sama Sanju buat Mikey. Iya. Takemichi sama Naoto buat Hina. Tapi memang banyak misteri yang nggak terjawab di endingnya. Iya, Misalnya saja itu bagaimana awal mula kekuatan travelernya itu terjadi itu gimana? Itu nggak terjawab. Iya, si Gembel nih kok bisa dapet nih dari mana? Bisa Gembel dapat kekuatan itu gimana? One-chan ga kita. Sumber utama dari mana kekuatan itu berasal nggak dijelasin. Iya sih, itu sama. Karena dari episode episode awal sampai akhir cuma Takemichi tiba-tiba udah bisa time traveler. Ya walaupun bisa kembali masa lalu. Walaupun Takemichi-nya dijelasin ya dari mana, cuma yang dijelasin dari mana dari awalnya sumber ini belum. Awalnya kekuatannya itu kan nggak dijelasin. Iya, bapak-bapak tua itu dari mana dia bisa dapat kayak gitu? Gembel dapat kekuatan. Iya, aneh banget nih. Sama ya itu tadi konsep time travelernya nggak jalan gitu. Nggak konsisten. Harusnya kalau konsepnya dari awal kayak gitu, 2 orang tujuan menyelamatkan 1 orang ya harus gitu terus gitu. Terus apa lagi yang di ending yang menurutmu menarik? Ya itu, kayak karakter-karakter yang hidup lagi. Itu menarik itu. Entah kenapa ya. Ini mungkin terdengar agak kasar, cuma kalau pendapatku ya entah kenapa ini pendapatku sendiri. Aku suka scene hidup lagi. Cuma aku gak terlalu suka kayak yang macam Baji, Draken kayak gitu hidup lagi. Nggak tahu kenapa. What the fuck? Kamu pengen dia tetap mati? Enggak, maksudnya gini kan, Draken, Baji, terus siapa lagi ya? Itu ya Kisaki, Emma. Kisaki gak usah lah, bodoh. Bodoh dia. Gak. Dia pinter. Dia pinter. Aku salah satu orang yang bukan gimana ya? Kisaki itu bukan karakter yang tak benci. Aku seneng sama Kisaki secara pemikirannya. Cuma pas dia mati aku seneng. Seneng juga. Tapi nggak benci, puas. Gimana ya, kayak misalkan gini, kayak Shin kan itu dihidupin, Draken juga hidup, semuanya hidup lah. Cuma entah kenapa aku seneng lihat Shin itu hidup, cuma pas Draken sama Baji itu hidup lagi agak sayang gitu. Mereka ini matinya kan keren gitu. Pengorbanan. Draken pengorbanan ditembak, Baji ditusuk. Itu kan keren. Kalau Shin kan matinya tidak sengaja. Itu bodoh sih. Pembunuhan kan itu kan. Kanjitora ya. Iya. Pengorbanannya jadi kayak semacam sia-sia. Pengorbanan sia-sia. Ending ini loh, apa? Shin waktu Draken mati sama Baji mati itu kayak sia-sia gitu kalau dihidupin lagi gitu. Tapi menurutku ya, kalau Baji mati itu nggak apa-apa. Yang aku rada kesel dulu itu pas Draken mati. Itu juga kesel itu. Kenapa? Draken kan bisa dibilang support sistemnya Mikey tau? Iya bener. Kenapa wakil presiden seperti Draken matinya kayak gitu? Iya itu. Kayak gimana ya? Kan itu nggak fair tau? Nggak fair lah. Ditembak. Siapa aja yang mati kena tembak. Iya. Nggak bantuan gitu, nggak tawuran yang keren gitu. Matinya ditembak. Oh iya. Kacau. Oh iya, sama satu lagi aku seneng yang hidup lagi, Enma. Nah, Enma sama Shin aku suka mereka hidup lagi, cuma kayak Baji sama Draken kalau dihidupin kayak bagus sih, cuma agak sayang aja gitu. Tapi salah satu scene paling keren Tenjiku lawan Tauman. Keren. Daripada Black Dragon sumpah lebih keren itu, asli ya. Memang. Karena waktu itu Kisaki mati, suka aku. Enggak. Karena di situ ada pengkhianatan. Oh iya, pengkhianatan ya. Pengkhianatan itu selalu keren di mataku karena saya nggak pernah duga kalau Muto itu ternyata anak buahnya Izana. Oh, aku udah duga tuh. Di episode pertama pun Muto itu kan kelihatannya sangat dan mematuhi Mikey dah. Kenapa tiba-tiba jadi pengkhianat? Tapi aku menduga di apa ya? Pasti kalau cerita geng-geng ini mesti ada pengkhianatan. Kita baca dari komik-komik sebelumnya, mesti ada pengkhianatan gitu. Cuma siapa nih yang pengkhianat gitu? Aku dulunya ngira itu si Smelly sama Angry, tapi nggak mungkin karena terlalu
gimana ya ngomongnya, terlalu cekecek lah kalau aku bilang gitu ya. Dua ini nggak mungkin ya. Terlalu lemah. Nah, ya. Keren juga sih. Kan dari kapten divisi ini kan yang divisi 5 doang yang nggak temenan sama Mikey. Sama 4. Yang pertama itu Baji itu masih teman. Founder lah. Nah, founder. Kedua Mitsuya itu masih teman. Ketiga Pacin itu masih teman juga. Nah, yang ini 4-5 ini kan nggak, kemungkinan yang pengkhianat ya paling ini. Dua ini gitu. Kalau aku sih bilangnya gitu. Berarti kalau menurutmu art paling keren di Tokyo Revenger? Art paling keren? Berkumpulnya 3 dewa. Pertarungan 3 dewa? Nah, tapi agak kecewa. Kenapa? Hah? Why? Karena Tyrannosaurus matinya cepet. Sumpah agak kecewa aku Pak. Ya, kena dat impulsif ya mati. Nah ya itu loh yang bikin kenapa setiap tiga dewa ini punya drag impulsif gitu loh. Yang Terano juga punya, Mikey juga punya, yang cewek siapa? Namanya? Senju, Kawaragi juga punya. Nah ini kan aneh gitu, maksudku ini kan kita udah dibangun stigma kalau 3 dewa ini kuat gitu. Tapi nah kenapa pertarungannya cuma gitu tok gitu loh. Gitu doang pertarungannya. Hello motherfucker. Aku tuh itu art menurutku memang art paling keren karena ada geng-geng baru, orang-orang baru itu keren. Cuma yang aku sayangin ya cuma endingnya doang itu. Kok tarungnya cuma gitu tok gitu. Cuma yang gitu keren doang. Dari Arc 3 Dewa. Kalau di aku itu munculnya karakter-karakter lama. Nah, iya itu. Misalnya Wakasa Benkei. Keren tuh, Wakasa Benkei. Dua dynamic kesayangan itu. Nah, itu juga tuh. Wakilnya sini siapa? Kakaknya Senju. Nah, Takeomi. Itu juga muncul tuh keren tuh. Dan yang lebih kerennya lagi tuh, ini mungkin agak terdengar nganu ya. Geng-geng ini apa istilahnya? Membantu kayak semacam perusahaan-perusahaan gitu loh. Menyokong perusahaan. Nah, menyokong perusahaan. Nah, itu konsep geng beneran tuh. Keren tuh aku. Ya kerjasama sama perusahaan. Di awal kan emang kayak gitu. Ya, di awal enggak. Toman di masa depan itu kan dia kayak iya, Toman di masa depan kan emang gitu. Cuma waktu episode awal kan nggak gitu-gitu banget gitu. Kayak semacam geng anak-anak doang gitu. Black Dragon juga gitu. Nah iya makanya menurutku yang art paling keren itu udah kayak geng-geng beneran geng gitu. Kalau menurutku yang dulu-dulu cuma kayak geng anak-anak doang. SMP lah, geng-geng circle gitu. Iya, geng-geng circle doang sama kayak Toman, Black Dragon. Jadi itu kayak geng-geng anak-anak menurutku. Tapi ketika udah menuju 3 dewa itu, wah itu ya baru itu. Sama perpecahan antara klub itu seneng banget aku. Perpecahan apa? Perpecahan antara geng. Kayak misalkan Kakucho ikut Terasol, ikut dia. Gengnya apa sih namanya, lupa aku. Rokuhara Tandai. Rokuhara, Kakucho. Karena dia kalah. Rokuhara. Iya, kan itu. Di Jepang emang gitu. Kalau gengnya kalah dia harus gabung sama yang iya, makanya pecah-pecahan itu yang aku suka. Dragon ikut Brahma. Kalau itu Dragonnya sendiri. Ikut Dragonnya sendiri kan. Maksudnya setelah time skip, kemudian Mikey kembali ke masa depan, lihat Takemichi kembali ke masa depan, lihat Mikey kayak gitu, Takemichi kembali lagi. Nah, perubahan itu yang aku sukai. Ada 3 geng dewa, terus ada perpecahan dari geng sebelumnya pindah ke sana. Itu suka aku. Makanya kenapa art 3 dewa itu paling seneng aku. Tapi kalau pertarungan paling seneng ya jelas itu apa? Tenjiku. Tenjiku sama Toman. Lawan Toman ya. Walaupun menurutku Takemichi agak aneh di situ. Karena dia berani sendirian. Lagi nggak ada. Itu menurutku agak aneh tuh. Tapi kalau menurutmu, gimana pendapat orang-orang yang mengatakan kalau Takemichi adalah karakter yang suka nangis? Oh, aku salah satunya. Kenapa? Aku salah satunya. Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Nah, ini kenapa juga alasanku kenapa 3 dewa art terbaik. Karena disitulah Takemichi berubah. Dari awalnya yang penakut, cengeng, suka nangis, berubah menjadi orang yang ya tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Di episode pertama 1-2 sampai ke Black Dragon lah. Itu masih suka takut, masih suka nangis, apalagi waktu ketemu sama Hina, itu makanya kenapa aku juga bilang Takemichi sukanya nangis gitu.
Tapi dek, menurutku ya, Takemichi nangis itu hal yang manusiawi. Iya. Menangis itu kan, ya nggak apa-apa lah cowok nangis itu. Apalagi dihadapkan dengan kematian. Iya. Teman-temannya mati. Ya wajar lah, hal yang manusiawi kalau ada orang nangis. Cuman ya emang kadang-kadang lebay nangis. Iya itu, kadang-kadang lebay. Cuma waktu udah time skip yang ke waktu SMA ya, yang terang time skip ke SMA itu ada agak perubahan tuh, ya, kan bagus tuh. Pengembangan karakter lah. Dia yang dulunya penakut, cengeng, sekarang jadi karakter yang bertanggung jawab, lebih bisa bertarung secara mental dan secara fisik. Nah itu bagus tuh. Cuma menurutku itu agak sedikit apa ya namanya ya, agak sedikit tercoreng lah sama kekuatannya dia yang baru Fusion apa Fusion sih? Vision itu. Gak tahu kenapa aku nggak suka aja. Dia kan dapat penglihatan beberapa menit ke depan. Itu kan yang membuat dia bisa menghalau saat Haruchio mau nabrakin kereta ke teman-temannya. Iya itu sih. Tapi nggak tahu kenapa gak seneng aja aku. Kenapa gak seneng? Gak tahu ya. Gimana ya, cuma ini kan temanya kayak semacam pertarungan kan, pertarungan gitu. Oke lah, time traveler itu sebagai backgroundnya doang gitu. Time traveler sebagai backgroundnya doang. Cuma kalau disandingin sama kekuatan bisa melihat masa depan, kayak gimana gitu loh. Kan ini kan itu bagian dari kekuatannya dia untuk melihat masa depan. Iya. Cuma kan kalau time skip kan sebagai background doang nih, sebagai background doang. Nah tapi kalau yang fusion ini bisa diterapin kayak gitu loh, kayak sayang aja gitu, pertarungan fisik kok ditambah kekuatan kayak gitu doang. Ini sama aja Meiki lawan Katakuri. Katakuri. Tapi setelah semua kekacauan itu tadi, akhirnya tamat juga. Banyak juga yang berharap tamatnya begini, seperti kita berdua kan, tamatnya begini. Tapi ada juga yang puas, yang ya happy ending, menyenangkan, bisa membuat fans-fansnya seneng gitu kan. Terlepas dari itu semua ya kita tetap menikmati karyanya Ken Wakui ini. Tokyo Revengers sebagai sebuah karya yang lumayan ya menarik lah untuk kita ikuti ya. Dan tentu saja saya sebagai pembaca manganya tidak sabar untuk menonton animenya di tahun 2023 nanti, bulan Januari. Iya betul, bulan Januari, tanggal 23 kalau nggak salah. Udah apa tuh? Kayaknya. udah keluar ya tanggalnya? Kayaknya sih. Aku baru tahu kalau 23 Januari ya? 23 Januari. Kira-kira tanggal segitu ya teman-teman. Kalau misalnya salah ya nanti dikoreksi. Kalau salah berarti itu tahunnya 23 berarti. Mungkin segini dulu pembahasan saya kali ini bersama teman saya Bagus. Siap. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.